Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melaksanakan ibadah umrah di tanah suci Makkah Al-Mukarramah, terlebih dahulu kita memasang niat berangkat ke tanah suci Al-Mukarramah sana adalah untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah mendekatkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengunjungi Baitullah, yakni rumah Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sebuah firman Allah mengatakan, wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah ibadah haji dan umrahmu karena Allah taala. Surah Al-Baqarah ayat 196. Jamaah dimanapun Anda berada, dalam melaksanakan ibadah umrah sudah barang pasti kita mengucapkan ucapan talbiyah. Apa yang dikatakan dengan ucapan talbiyah? Yakni dengan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Untuk itu kemudian kita melaksanakan rukun dan wajib umrah. Apa saja rukun umrah dan apa saja wajib umrah? Yakni rukun umrah itu terdiri dari yang pertama ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat bercukur, dan yang kelima tertib. Dan apa saja yang dikatakan dengan wajib umrah tersebut? Wajib umrah tersebut terdiri dari ihram dari miqat, meninggalkan larangan-larangan ihram. Kemudian ada sunat muakkadnya, kegiatan umrah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Bila tidak terlaksana tetap umrahnya sah dan tidak harus digantikan dan dam, serta tidak berdosa, yakni tawaf wada. Jamaah dimanapun Anda berada, kemudian kita melaksanakan umrah itu harus mempunyai urutan-urutan, yakni kegiatan umrah yang pertama ihram, yang kedua ihram dari miqat, yang ketiga meninggalkan larangan ihram, yang keempat tawaf, yang kelima sa'i, yang keenam bercukur, dan yang ketujuh adalah tawaf wada. Kemudian rukun ihram itu terdiri dari memakai pakaian ihram, yakni laki-laki memakai pakaian yang tidak berjahit. Dianjurkan pakaian ihram ini berwarna putih. Kenapa warna putih? Karena warna putih adalah warna yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk kaum wanita memakai pakaian yang menutup aurat terkecuali telapak tangan dan muka. Dan yang kedua, berniat untuk melaksanakan umrah dengan lafaznya nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, atau labbaik Allahumma umratan. Jemaah dimanapun Anda berada, kemudian sunnah ihram. Sunnah ihram: satu, memotong kuku dan merapikan kumis, mandi sebelum memakai ihram, memakai wewangian sebelum memakai ihram.
Kemudian proses dari ihram. Prosesnya antara lain memakai pakaian ihram, termasuk dikatakan dengan rukun ihram. Kemudian salat 2 rakaat ini disunnatkan, dan yang ketiga berniat melaksanakan umrah dengan lafaz labbaik Allahumma umratan. Dan yang kedua wajib ihram dari miqat. Wajib ihram dari miqat ini kita laksanakan. Yang pertama, kita berniat dan memakai pakaian ihram dari miqat yang telah ditentukan. Di antaranya Dzulhulaifah, Bir Ali dari Madinah, Qarnul Manazil Jeddah dari Jakarta, Yalamlam untuk penduduk Yaman Selatan, Juhfah untuk penduduk Sam Utara, Jatul Iraq untuk penduduk Irak, Makkah dari Tan'im atau Jinranah. Jamaah dimanapun Anda berada. Kemudian larangan saat ihram. Saat ihram kita tidak boleh melanggar larangan-larangan yang membatalkan ihram itu. Jadi hukumnya wajib. Larangan saat ihram untuk laki-laki memakai pakaian berjahit atau menutup kepala. Jadi setiap laki-laki itu dianjurkan untuk memakai pakaian yang tidak berjahit, dan dianjurkan berwarna putih. Kenapa warna putih? Karena warna putih adalah warna yang disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, larangan untuk wanita menutup muka. Dan kemudian larangan untuk laki-laki dan wanita adalah memakai wewangian, memotong, mencukur rambut, memotong kuku, memotong, mencabut pepohonan, berburu binatang, pendahuluan berjima, dan akad nikah. Jadi agar ihram ibadah umrah kita itu bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya kita jangan melanggar larangan-larangan saat ihram agar ibadah umrah kita itu bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimanapun Anda berada. Kemudian begitu sampai di Masjidil Haram, sudah barang pasti kita memasuki area Masjidil Haram. Kita berdoa kepada Allah. Apa doanya? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayna rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya jalal jalali wa ikram. Allahumma ftah li abwaaba rahmatik, bismillahi walhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Jamaah dimanapun Anda berada. Kemudian kalau kita sudah di Masjidil Haram, sudah barang pasti kita melihat Ka'bah. Begitu melihat Ka'bah, kita sembari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Allahumma rijhadal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa jidman syarrabahu wa azzamahu wa karramahu mimman hajjahu awi atamarahu tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birran. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Kemudian tawaf. Tawaf ini mempunyai rukun. Apa saja yang apa saja ritual ketika tawaf tersebut? Yang pertama, kita mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dalam keadaan suci. Dari hadis besar, hadis kecil, kita mulai dari Ka'bah, tempat Hajar Aswad, dan berakhir pada tempat yang sama. Kemudian syarat-syarat tawaf tersebut, yang pertama menutup aurat, suci dari hadas, suci badan dan pakaian dari najis,
Ka'bah harus berada di sebelah kiri kita, mulai dari Hajar Aswad, kemudian kita mengelilingi Ka'bah tersebut sebanyak 7 putaran. Dan yang kedua, sunat tawaf. Sunat tawaf kita dianjurkan untuk dalam melaksanakan, yang pertama mencium, istilam Hajar Aswad, berdoa dan berzikir di Hajar Aswad. Kemudian berlari-lari kecil pada putaran 1, 2, dan 3 untuk tawaf yang diiringi dengan sa'i bagi laki-laki. Membuka pundak kanan bagi jamaah laki-laki. Mendekat ke Ka'bah, berjalan bagi yang mampu, istilam rukun yamani, sholat sunat di belakang makam Ibrahim. Ma'asyiral muslimin jamaah dimanapun Anda berada, kita sekarang melihat ini area dari denah ketika kita tawaf. Kita mengawali dari Hajar Aswad, kita berputar sebanyak 7 kali dari, berarti arah ke kanan kita nih, dari arah kanan dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri kita. Kita putari sebanyak 7 kali. Kemudian kita berdoa antara rukun yamani dan Hajar Aswad. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Dan yang terakhir adalah tawaf perpisahan. Ini kita lakukan ketika kita akan meninggalkan Makkah. Tawaf perpisahan ini dengan ketentuan yang pertama, kita tidak bermalam lagi di Mekah. Dan yang kedua, bagi wanita yang sedang dapat haid, cukup dengan berdoa di salah satu pintu masjid yang dapat melihat Ka'bah. Apa doanya? Allahumma ja'al umratana umratan ma'bulatan wa sa'yana sa'yan masykura wa jambanana jamban ma'fura wa tijaratana tijaratan lan tabura. Ya Allah, jadikan umrah kami yang makbul, sa'i kami sa'i yang disyukuri, dosa kami dosa yang diampuni, dan perdagangan kami perdagangan yang tidak merugi. Dengan demikian, kalau kita sudah melaksanakan umrah, kita tidak melanggar larangan-larangan umrah, dan kita melaksanakan kewajiban dalam umrah, dan juga kita melaksanakan sunnah dari umrah tersebut, insya Allah kita akan menjadi umrah yang mabrur. Amin, Allahumma amin. Akhirul kalam, hadanallahu siratan mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.